Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 13 dengan anggota saya sendiri Priska Oktia Arza, NIM 2014040018 dan rekan saya Aisyah Dharma, NIM 2014040021. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang materi pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu tentang dasar bimbingan belajar. Menurut A.G. Jones, bimbingan belajar merupakan suatu proses pemberian bantuan seseorang pada orang lain dalam menentukan pilihan dan pemecahan masalah dalam kehidupannya. Menurut L.D. Crow dan A. Crow, bimbingan belajar merupakan suatu bantuan yang dapat diberikan oleh seseorang yang telah terdidik pada orang lain yang mana usianya tidak ditentukan untuk dapat menjalani kegiatan dalam hidupnya. Nah, jadi bimbingan belajar adalah suatu bentuk kegiatan dalam proses belajar yang dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki kemampuan lebih dalam banyak hal untuk memberikan kepada orang lain, yang mana bertujuan agar seseorang lain dapat menemukan pengetahuan baru yang belum dimilikinya serta dapat diterapkan dalam kehidupannya. Suatu kegiatan yang dilaksanakan sudah pasti memiliki latar belakang. Demikian pula halnya dengan layanan bimbingan belajar. Kegiatan bimbingan belajar dilaksanakan karena dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adanya criterion, reference, evaluation, yang mana mengklarifikasikan siswa berdasarkan keberhasilan mereka dalam menguasai pelajaran. Yang kedua, adanya kemampuan atau tingkat kecerdasan dan bakat yang dimiliki oleh tiap siswa yang mana berbeda dengan siswa yang lainnya. Yang ketiga, adanya penerapan waktu untuk menyelesaikan suatu program belajar. Dan yang terakhir adalah adanya penggunaan from reference yang mana membandingkan prestasi siswa yang satu dengan yang lainnya. Seorang guru dalam memberikan layanan bimbingan belajar harus tetap berfokus pada terselenggaranya proses belajar mengajar. Oleh karena itu, diperlukannya suatu jenis layanan bimbingan belajar yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Maka, jenis layanan bimbingan belajar dalam konteks proses belajar mengajar dapat dijalankan oleh para guru di antara lain adalah A. Yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai diri siswa. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai kemungkinan jenis program dan jenis kegiatan yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang ketiga, menempatkan siswa dengan kelompok belajar yang sesuai. Yang keempat, memberikan program belajar yang sesuai. Yang kelima, mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang keenam, membuat rekomendasi tentang kemungkinan usaha selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu melakukan remedial teaching. Selanjutnya kita akan membahas prosedur dan strategi. Yang pertama yaitu prosedur umum layanan bimbingan belajar. Di antaranya adalah identifikasi kasus, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga diagnosis, yang keempat mengadakan prognosis, yang kelima melakukan tindakan remedial atau membuat rujukan, dan yang keenam evaluasi dan follow up. Yang kedua yaitu strategi layanan bimbingan belajar. Ada beberapa cara yaitu berdasarkan jenis dan sifat kasus yang dihadapinya. Terdapat layanan bimbingan kelompok dan layanan bimbingan individual. Dan juga yang terakhir berdasarkan ruang lingkup dan permasalahan dan perorganisasiannya terbagi juga dengan 3. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Aisyah Dharma.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Priska, yaitu poin keempat dari konsep dasar bimbingan belajar, sistem dan teknik bimbingan belajar. Nah, poin yang pertama adalah sistem pendekatan layanan bimbingan. Beberapa sistem pendekatan layanan bimbingan ini mengemukakan 3 pendekatan. Nah, yang pertama ialah pendekatan direktif, yang merupakan proses pendekatan yang mana yang menjadi pusatnya itu konselor, bukan klien. Dalam pendekatan ini, Williamson mengemukakan beberapa alasan dilakukannya pendekatan ini. Antara lain, yang pertama ialah anak yang belum matang mendiagnosis sendiri, sukar memecahkan masalah yang dihadapinya tanpa bantuan dari pihak lain. Kemudian, anak yang berkesulitan walaupun telah diberi arahan untuk melakukan sesuatu agar dapat mengatasi masalahnya, tetap saja tidak berani melakukannya. Kemudian pendekatan yang kedua ialah pendekatan non-direktif, yang mana merupakan suatu proses pendekatan yang menjadi pusatnya itu adalah klien, bukan konselor. Nah, dalam pendekatan ini, Carl Rogers mengemukakan beberapa alasan dilakukannya pendekatan ini. Antara lain, yang pertama, tiap individu mempunyai kemampuan yang besar untuk menyesuaikan diri serta mempunyai dorongan yang kuat untuk berdiri sendiri. Kemudian, pembimbing hanya sebagai pengantar dan membantu klien dalam menciptakan suasana damai. Nah, kemudian pendekatan yang ketiga ialah pendekatan eklektif. Nah, dalam pendekatan ini, Robinson mengemukakan alasan dilakukannya pendekatan ini, yaitu masalah dan situasi menyuluh selalu berbeda yang tak terbatas pada suatu bidang kehidupan. Kemudian, langkah-langkah pembimbing harus selalu disesuaikan dengan keperluan yang dituntut oleh situasi bimbingan. Kemudian poin yang kedua ialah teknik layanan bimbingan belajar. Ada beberapa teknik layanan bimbingan yang dapat kita lakukan atau dapat dilakukan oleh seorang guru pembimbing. Yang pertama, menghimpun data dan informasi mengenai individu yang bersangkutan. Kemudian, teknik yang kedua, menciptakan hubungan yang baik dengan klien serta memberikan informasi yang meyakinkan dan memberikan pilihan rencana yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalahnya. Kemudian materi selanjutnya yang akan kami bahas ialah prinsip dasar pengajaran remedial atau remedial teaching. Nah, pada prinsip dasar remedial teaching ini kami akan membahas 5 poin. Yang pertama ialah adaptif. Setiap individu atau peserta didik memiliki karakter dan keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Dengan kata lain, pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Kemudian poin yang kedua ialah interaktif. Dalam proses pembelajaran remedial, hendaknya memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kegiatan belajar peserta didik yang bersifat perbaikan perlu mendapatkan mentoring dan pengawasan agar diketahui kemajuan belajarnya. Jika dijumpai adanya peserta didik yang mengalami kesulitan, segera diberikan bantuan. Selanjutnya, poin yang ketiga ialah fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar peserta didik yang berbeda-beda, maka dalam pembelajaran remedial perlu digunakan berbagai metode mengajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, poin yang keempat, pemberian umpan balik sesegera mungkin.
Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin. Umpan balik dapat bersifat korektif maupun konfirmatif. Dengan sesegera mungkin memberikan umpan balik dapat dihindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut yang dialami oleh peserta didik. Dan poin yang terakhir ialah kesinambungan dan keterbatasan dalam pemberian pelayanan. Pada program pembelajaran reguler dalam pembelajaran remedial merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, program pembelajaran reguler dengan remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Nah, prinsip-prinsip tersebut di atas sangatlah penting dalam mendukung proses pembelajaran remedial. Dan seorang guru hendaknya benar-benar memahami prinsip-prinsip tersebut agar nantinya peserta didik tidak merasa kesulitan lagi dalam mengikuti proses pembelajaran remedial. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, semoga bermanfaat dan kami minta maaf apabila ada perkataan yang salah. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.